Manusia hidup dalam kronos, tetapi Allah bekerja dalam ayen dimensi, di mana kekekalan menembus sejarah. Dimensi di mana kekekalan menyentuh sejarah. Manusia hidup di dalam waktu. Kita lahir dalam detik, bertumbuh dalam tahun, dan menua dalam kalender. Kita mengenal waktu sebagai sesuatu yang bergerak. Masa lalu berada di belakang, masa depan berada di depan, dan masa kini terus menghilang sebelum sempat kita genggam. Inilah dunia kronos waktu linier yang mengikat seluruh keberadaan manusia pada urutan peristiwa. Namun Alkitab memperkenalkan dimensi waktu yang jauh lebih dalam daripada sekadar hitungan jam dan sejarah manusia. Dimensi itu disebut ayen. Ayen bukan sekadar lamanya suatu periode. Ia adalah kualitas eksistensial sebuah zaman. Ia berbicara tentang atmosfer spiritual dari suatu era, tentang sistem moral yang bekerja di dalam sejarah, tentang bagaimana kekekalan berinteraksi dengan dunia yang fana. Jika kronos adalah garis horizontal sejarah manusia, maka aion adalah dimensi vertikal yang menembus garis tersebut dari perspektif kekekalan. Ayen menjelaskan bahwa sejarah manusia tidak berjalan secara netral. Setiap era memiliki karakter spiritualnya sendiri. Setiap zaman memiliki administrasi ilahi. Dan setiap peristiwa bergerak menuju tujuan akhir yang telah ditetapkan Allah. Di puncak tertinggi terdapat apa yang dapat disebut sebagai ayenos, dimensi kekekalan absolut milik Allah. Di sini waktu tidak bergerak. Tidak ada masa lalu. Tidak ada masa depan. Tidak ada penantian. Allah tidak sedang menunggu besok terjadi. Dia melihat penciptaan, kejatuhan manusia, selib, kebangkitan, pengangkatan gereja, tribulasi, kerajaan 1000 tahun, hingga langit baru dan bumi baru, secara simultan dalam satu realitas kekal. Bagi manusia, sejarah analah perjalanan. Bagi Allah, sejarah adalah pemandangan utuh. Inilah yang oleh para filsuf teologi disebut sebagai Nunc stans aeterna now. Allah tidak memprediksi masa depan. Dia menetapkannya. Nubuatan bukan hasil analisa ilahi terhadap kemungkinan. Nubuatan adalah manifestasi dari dekret kekal yang telah ditetapkan sebelum dunia dijadikan. Sebelum Adam jatuh, anak domba telah disiapkan. Sebelum dosa masuk ke bumi, rencana penebusan telah berada di dalam hati Allah. Artinya, sejarah manusia tidak pernah keluar dari kedaulatannya. Namun ketika manusia jatuh ke dalam dosa, sejarah memasuki dimensi kedua. Hoaion Houtos, zaman sekarang. Inilah era dunia yang telah jatuh. Sebuah sistem peradaban yang terus berkembang secara horizontal, namun terus membusuk secara vertikal. Manusia berhasil menembus langit dengan teknologi, namun gagal menyentuh kekudusan. Mereka mampu menghubungkan dunia melalui internet, namun kehilangan hubungan dengan Sang Pencipta. Mereka memperpanjang usia manusia melalui sains, namun tidak mampu mengalahkan kematian. Inilah paradoks peradaban modern. Semakin maju secara intelektual, semakin miskin secara spiritual. Dunia sedang membangun Babel versi modern. Menara teknologi, menara ekonomi global, menara kekuatan militer, menara politik, menara ideologi, menara kecerdasan buatan, menara transhumanisme. Semuanya memiliki satu narasi yang sama. Kita tidak membutuhkan Tuhan. Seperti dahulu, manusia kembali mencoba membangun surga buatan dengan tangan mereka sendiri. Namun di balik sistem global ini, Alkitab membuka realitas yang lebih gelap, menyebut iblis sebagai ilah zaman ini, bukan karena ia berdaulat mutlak, tetapi karena dunia ini telah terinfeksi oleh kebohongan yang terstruktur, sebuah peradaban yang memproduksi ilusi massal. Kebenaran ditukar dengan relativisme, kemurnian ditukar dengan kenikmatan, ibadah diganti hiburan, identitas diganti kebingungan, keluarga diganti individualisme. Makna hidup diganti konsumsi tanpa akhir. Manusia terlihat bebas, padahal sedang diperbudak algoritma, sistem, dosa, dan ilusi kebebasan. Inilah hegemoni dusta, sebuah dunia yang tampak bercahaya di luar, namun perlahan membusuk dari dalam. Namun Alkitab memberikan satu pengharapan besar. Zaman ini tidak permanen. Kerajaan manusia bersifat sementara. Imperium dunia akan runtuh. Sistem Babel modern akan hancur. Dan di tengah keruntuhan dunia lama, Alkitab memperkenalkan realitas berikutnya. Hoaion Melon. Bagaimana jika dunia yang sedang hancur ini sebenarnya sedang menunggu dunia yang baru? Hoaion Melon. Zaman yang akan datang. Ini adalah era restorasi total. Era di mana seluruh ciptaan dipulihkan. Dan invasi zaman itu sebenarnya sudah dimulai ketika datang pertama kali ke dunia.
Saat dia menyembuhkan orang buta, masa depan sedang menyentuh masa kini. Saat dia menyembuhkan orang lumpuh, kerajaan Allah sedang menyerbu dunia lama. Saat dia membangkitkan orang mati, surga sedang memberi demonstrasi atas dunia baru. Dan ketika bangkit dari kubur, sebuah retakan kosmik terjadi dalam sistem dunia lama. Kematian kehilangan dominasi absolutnya. Kubur kehilangan monopoli atas manusia. Dosa menerima vonis akhirnya. Dan kerajaan Allah mulai masuk ke dalam sejarah manusia, namun kepenuhannya belum datang. Kita masih hidup di antara dua dunia. Dunia masih menangis, perang masih terjadi, penyakit masih menyebar, kematian masih merenggut, dosa masih melukai, air mata masih jatuh. Namun semua itu memiliki tanggal kedaluarsa. Suatu hari nanti akan datang kembali. Kerajaan dunia akan runtuh, akan dihancurkan. Maut akan dilemparkan ke dalam lautan api seperti digambarkan dalam. Yerusalem baru akan turun dari surga. Langit baru dan bumi baru akan dimulai. Tidak ada lagi air mata. Tidak ada lagi kubur. Tidak ada lagi kutuk. Tidak ada lagi malam. Dan sejarah akhirnya akan kembali bertemu dengan kekekalan. Pada akhirnya seluruh perjalanan manusia bergerak melalui 3 dimensi besar. Aionos, kekekalan Allah. O Aion Hotos, zaman dunia yang jatuh. O Aion Melon, zaman pemulihan kekal. Dan di pusat seluruh sejarah itu, berdiri satu pribadi. Dia keluar dari kekekalan, masuk ke dalam waktu, mati di dalam sejarah. Bangkit melampaui kematian, dan membuka pintu menuju kekekalan baru. Dia adalah titik temu antara surga dan bumi, antara waktu dan kekekalan, antara kejatuhan dan pemulihan. Dan melalui nubuatan, Allah sedang menunjukkan satu fakta besar. Sejarah bukan kecelakaan. Sejarah bukan chaos. Sejarah sedang diarahkan menuju takhta, menuju penghakiman, menuju kerajaan kekal. Dan setiap detik yang berlalu sedang membawa dunia semakin dekat kepada penggenapan sempurna dari rencana Allah. Ingin melihat lebih banyak konten seperti ini? Dukung terus channel ini dengan klik like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.